Selamat malam Pak Bupati. Selamat malam. Ini kan ada pemberitaan tentang laporan polisi tentang penipuan yang dituduhkan kepada Bapak. Ya. Dalam hal ini bagaimana Bapak menyikapinya? Ya, dalam hal ini tentunya kita berharap seluruh masyarakat ya, terutama masyarakat Kabupaten Rokan Hilir khususnya, Ya. tentunya harus menyikapi ini dengan benar. Ya. Bahwa laporan kita sudah masuk, jadi biar aja proses hukum jalan. Ya, karena yang disangkakan di laporan kita ini semuanya itu tidak masuk akal. Karena kalau iya kita iming-iming proyek ke dia, tahun 2020 proyek itu sudah jelas sudah lewat, sudah lewat artinya sudah selesai. Seharusnya beliau kalau ribut itu di bulan 6 atau bulan 7 itu proses hukum, proses pelelangan proyek. Ya. Sejauh segini dengan pelapor ini dekat Bapak ini sejauh mana Bapak dekat dengan yang pelapor ini? Saya sebenarnya dia datang ke mes waktu itu, saya nggak begitu kenal sama dia. Nggak begitu kenal ya? Tapi karena dia selalu datang dan termasuk juga orang tuanya datang ke rumah saya dan melaporkan masalah ada sengketa tanah bersama PT Tunganes. Oke. Ya, itu karena beliau orang Seladi, Ya. orang Seladi dekat artinya tetangga dari kampung saya, Ya. sekitar 5 kilo. Ya. Tapi orang ini besarnya di Pekanbaru. Ah. Jadi kami itu waktu itulah baru kenal. Apakah yang pelapor ini Bapak Agathon dia sebagai kontraktor? Tidak, kalau dia itu kontraktor tidak, karena dia tidak artinya dia tidak punya apa-apa, tidak punya alat berat, tidak punya apa-apa. Cangkul pun bukan dia tidak punya apa, macam mana kita mau bilang dia orang kontraktor. Berarti dalam melaporin ini Bapak kan sudah punya tim kuasa hukum. Apa langkah-langkah yang diambil kuasa hukum Bapak terkait laporan pihak-pihak yang sudah melaporkan Bapak ini? Langkah-langkahnya tentu kuasa hukum kita sekarang sudah mengumpulkan bukti dan tuduhan jadi kita. Ya. Dan itu sudah kita siapkan semua, rangkaian semua, dan kita siapkan bukti-buktinya semua. Satu lagi Pak Bupati, katanya kalau tidak ada indikasi kenapa diutus Kadis PU untuk berdamai gitu. Ya. Jadi Begini. gimana tuh? Ya, jadi kemarin saya sengaja utus Kadis PU. Apa mau anak ini sebenarnya? Ya, gitu. kita belum tahu nih Iya. apa maunya. Jadi Pak Kadis PU saya suruh apa sebenarnya? Apa yang saya buat terhadap dia? Makanya saya ingin tahu juga. Maka datanglah Kadis PU. Yang Kadis PU ini juga menanyakan menyelesaikan. Dia minta uang sekian-sekian. Ya, tapi Kadis PU bilang, itu minta kurang, besar kali kata Kadis PU. Oh, berarti dia Kita juga nggak ingin kemarin dia asik mengancam bahwa ini akan diviralkan. itu disampaikannya ke Kadis PU Pak ya? Sampaikan semua termasuk sama ajudan kita, termasuk juga sama-sama. Sudah berapa lama Bapak bergaul dengan yang pelapor ini Pak? Ada 1 tahun. Apakah Bapak tahu ke istilahnya seluk-beluk usahanya? Tidak. Tidak. Ada usaha. Pribadinya Bapak tahu? Pribadinya juga tak tahu, tapi itu tahu. Tak tahu ya Pak. Tapi karena saya tahu utangnya di mana-mana. Maksudnya, utangnya Pak? di mana-mana, termasuk semua. Sekarang juga kasusnya masuk di Poltabes. Ada kasus juga di Poltabes? Anda sudah sampai. Sudah beda. Ya, udah artinya kasus ini udah naik. Dan naik. Udah naik. Terkait penipuan juga Pak? Penipuan juga. Dan dia juga punya utang ke saya, punya utang ke teman saya, sekeliling hampir punya utang. Iya. Termasuk Oke. keliling rumah dia punya utang. Mungkin dia Oke. kalut, Iya. mau cari uang cepat, ya. Maka ini Dibuatnya semua kasus. dibuatnya kasus ini. Sekeliling rumahnya Iya. gitu. Kalau Pak Larsen apa ini tanggapannya nih? keluar Nggak, dari support dia. aja. sudah support aja ya. Salah Oke satu Pak, ada lagi yang mau disampaikan Pak biar Pak pembaca. Bupati, izin satu lagi Pak. Iya. Ketika ini Bapak merasa nama baik Bapak dicemarkan, langkah hukum apa yang Bapak tempuh saat ini? Ini proses hukum ini saya ingin berjalan dengan semestinya. Ya, siap itu kami juga akan lapor. Kami juga ada lapor sebenarnya. Siap. Ya, tapi juga akan lapor nanti. Ini akan kami laporkan bahwa juga pemerasan. Ya, pemerasan nanti kita laporkan. Tapi biarkan ini juga. Apa imbauannya terhadap pembaca Pak? Ini kan beritanya udah viral di sepihak ini. Apa imbauannya? Saya Kepada masyarakat. berharap pada seluruh masyarakat ya, terutama terkhusus untuk masyarakat Kabupaten Rokan Hilir. Ya. Harap ini jangan artinya terprovokasi. Oke. Karena ini sudah masuk tahun-tahun politik juga, kita juga harus hati-hati menyikapi ini. Tapi kita biarkanlah proses hukum jalan. Oke. Ya, apa nanti keputusan dari Polda Riau itu juga akan itulah keputusannya sebenarnya. Berarti takut karena salah, berarti karena benar Pak ya? Iya. Jadi satu lagi Pak, jadi menurut Bapak apa yang disampaikan dia itu melalui Kadis PU itu merasa Bapak tidak nyaman ataupun merasa diperas gitu? Iya. Jadi kami datang ke sana.
sebenarnya saya utuskan untuk mediasi. Apa sebenarnya? Iya. Ya kan? Apa yang terjadi? Kita kan belum tahu nih apa yang terjadi. Tiba-tiba kita dilaporkan. Iya. Nah, ini maka saya utus Kadis PU. Dan itu semua dekat dia, hati-hati, semua direkam, Iya. semua di apanya. Ya. Jadi- Berarti itu setelah dilaporkan. Iya, setelah Oh, dilaporkan. bukan sebelum dilaporkan. Setelah dilaporkan. Jadi tambahan sedikit didampingi oleh Ketua DPD KNP Provinsi Riau. Seperti apa Pak Larsen Yunus menanggapi? Pak Larsen, ada tanggapan? Nggak ada, ya kami hanya menjaga silaturahmi. Saya anggap beliau ini sosok kepala daerah yang baik dari segi aspek manapun. Ya, kita membantu untuk menjembatani supaya kekeliruan ini jangan menjadi pembenaran. Itu yang bersangkutan ini kan disampaikan Pak Bupati, cangkul sebiji pun tidak punya. Jadi ini sangat merugikan beliau selaku pejabat publik, dan saya melalui sambungan seluler saya sampaikan ini mesti diterangkan Pak Bupati. Di tengah kesibukan beliau dia berkenan kemari. Berarti Bapak ini mau nunggu orang sebenarnya. Berarti artinya yang pelapornya bukan kontraktor ya? Bukan kontraktor, Kalau nggak punya cangkul berarti apa tuh Pak? dia mengaku pengusaha. Pengusaha ya. Oke, terima kasih Pak Bupati. Ya, semoga sehat selalu. Terima kasih ya.